Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Oke, kami akan lanjutkan ceritanya. Bab 1041. Liu Xiangyun, Li Xuaner, Sengguan Zhou, usia mereka mirip dengan Tang Zichen, mereka hampir 30 tahun, sementara Su Meiqian bahkan 33 tahun, ditambah bakat mereka tidak kuat, kultivasi mereka tidak dapat mengikuti, dan mereka belum makan harta menakjubkan lainnya selain Wong Kaisar, jadi penampilan mereka, meskipun mereka tidak terlihat berusia 30 tahun, mereka memiliki penampilan wanita berusia 24 atau 25 tahun. Namun, Tang Zichen memiliki penampilan berusia 18 tahun, dan meskipun dia hanya beberapa tahun lebih muda, ada perbedaan yang lebih jelas. Tang Zichen memandang mereka berempat dan merasakan sakit hati di dalam. Perbedaan di antara mereka akan terus tumbuh seiring waktu, dan Tang Zichen mengharapkan masa depan ini sejak awal. Sekarang Tang Zichen sudah seperti saudara mereka, dalam 20 tahun, dia akan menjadi seperti putra mereka, dan dalam 50 tahun, dia akan menjadi seperti cucunya. Tang Zichen merasakan sakit di dalam, rasa sakit yang mungkin hanya bisa dimengerti oleh Tuan Pulau, karena Tuan Pulau pernah mengalaminya. Saat itu dia juga secara pribadi menguburkan kekasih masa kecilnya yang telah menjadi tua dan meninggal. Zichen, bicaralah. Jangan melihat beberapa istri, ada banyak waktu untuk berbahagia dengan istrimu di malam hari. Wang Xing bercanda. Tang Zichen kembali sadar dan tersenyum. Apa yang kamu tanyakan padaku? Aku pergi, kamu bahkan tidak mendengarkanku. Aku bertanya padamu, bagaimana perasaanmu setelah 2 tahun tertutup, seberapa besar kekuatanmu meningkat? Tang Zichen tersenyum, saya pikir saya harus bisa melawan Yang Guan, niat membunuh saya telah meningkat beberapa kali. Beberapa kali? Kamu bercanda? Hahaha. Ya, aku akan pergi ke Martial Island besok dan mengunjungi Island Master. Alasan Tang Zichen pergi ke Martial Island adalah karena pada levelnya, hanya Island Master yang memiliki kesamaan dengannya dalam hal keterampilan bela diri. Sebenarnya, kekuatan mereka masih sangat rendah dibandingkan dengan Tang Zichen. Berbicara tentang apa-apa dengan mereka, tentu saja, Tang Zichen sama sekali tidak bermaksud bahwa dia tidak menyukai mereka karena lemah. Tang Zichen masih sangat mencintai teman-temannya. Sedetik untuk mengingat membaca buku. Tang Zichen segera bertanya, Tuan-tuan, saya telah sibuk dengan bisnis saya selama ini, saya cenderung tidak berkomunikasi dengan Anda, bagaimana Anda semua berlatih, Anda semua berusia 30-an, saya rasa Anda harus melakukannya, beberapa keberhasilan. Hahaha, semua orang tertawa dan tertawa, jangan membicarakan kata pencapaian di depan Tang Zichen. Tang Zichen memandangi mereka satu persatu. Pertama-tama, Xiao Meng, dia adalah yang terkuat dan bahkan lebih jenius di antara teman-teman kecil Tang Zichen. Xiao Meng berusia 25 tahun, karena dia menerobos alam persatuan bertahun-tahun lebih awal, jadi dia menjaga penampilannya lebih awal, dan sekarang sepertinya dia baru berusia 17 atau 18 tahun, ditambah wajahnya, yang aslinya adalah wajah bayi, tipe terlihat lebih kecil. Pelatihan seni bela diri bertahun-tahun ini, tubuhnya juga dipertahankan kelas 1, lihat kebodohan orang. Ranah Xiao Meng telah mencapai puncak akhir persatuan realem. Lakukan Little Meng, berusahalah untuk melangkah ke realem persatuan lengkap sesegera mungkin. Aku akan melakukannya. Xiao Meng sibuk mengangguk. Tang Zichen adalah idolanya, 27 tahun dan mencapai puncak kesempurnaan alam persatuan. Xiao Meng 25, belum sempurna. Xiao Meng tidak mungkin melampaui Tang Zichen, itu akan mungkin terpisah jauh. Lalu ada Wanderlust. Wanderlust belum membaik sejak melangkah ke lapisan pertama dari Realm Unity akhir 6 atau 7 tahun yang lalu, sampai sekarang. Haha, aku khawatir tidak ada yang berubah dalam hidupku. Long Tianya tertawa dengan sedikit penyesalan. Apapun yang terjadi, teruslah bekerja keras dan jangan menyerah pada dirimu sendiri. Tentu saja. Lang Tianya mengangguk. Tang Zichen memandang Yan Yu. Selamat, Yan Qiang, kamu telah melangkah ke alam persatuan. Hehe, terima kasih. Penampilan Yan Qiang telah pulih, dan mungkin karena dia pernah menderita sekali, dia dengan kejam berkembang setelah itu dan telah melangkah ke tahap awal alam persatuan beberapa bulan yang lalu.
Dengan Yan Qiang berusia 30-an, melangkah ke alam persatuan dianggap sangat luar biasa dibandingkan dengan yang lain. Sangguan Rou, bagaimana teknik vertigo sekarang? Tanya Tang Zichen. Sangguan Rou tersenyum, aku sudah menjadi master roh tersihir peringkat 14. Seorang guru jiwa terpesona tingkat 14 setara dengan pembangkit tenaga listrik Unity Realm tahap akhir. Tidak apa-apa, pertahankan kerja bagus dan perkuat seni bela dirimu juga karena itu bisa membentuk tubuhmu dan membuatmu lebih mudah. Aku mengerti. Sangguan Rou tiba-tiba berkata agak lamban, ranah seni bela dirinya telah mencapai alam bawaan tengah setelah makan banyak hati pohon besi. Setelah itu, aku khawatir tidak peduli berapa banyak dia makan hati pohon besi, itu akan sulit untuk maju. Adapun Yang Hijian, bakatnya baik-baik saja, dan dia telah melangkah ke alam persatuan, dan sekarang berada di tingkat ketiga awal dari alam persatuan. Hanya di usia 30-an dia telah mencapai pencapaian ini, tidak buruk tentu saja, dia juga telah mengambil banyak hati pohon besi. Liu Yue, di sisi lain, juga akan melangkah ke alam persatuan. Wang Xing sekarang berada di tahap tengah bawaan. Su Meiqian, setelah kerja keras penambahan hati pohon besi, dan bimbingan banyak orang kuat, telah berkultivasi menuju kesempurnaan bawaan. Liu Xiangyun juga telah mencapai tahap bawaan akhir setelah bertahun-tahun, dan meskipun Li Xuaner telah mencapai banyak hal dalam teknik suara dan sudah menjadi master suara kelas 12, dia hanya berada di tahap pertengahan bawaan di dunia seni bela diri. Tentu saja, ada juga saudara perempuan Long Tiannya, Long Tianqin, yang adalah seorang alkemis. Dia berkonsentrasi pada pemurnian senjata. Dia sudah menjadi alkemis peringkat 14 dan sekarang dia memiliki beberapa murid, siap untuk mewariskan tradisi pemurnian keluarganya. Senjata, belum lagi seni bela diri, dia tidak memasukkan hatinya ke dalamnya. Hei, ada juga Qi Xueyun. Tang Zichen tiba-tiba teringat, sepertinya, sudah bertahun-tahun sejak dia melihatnya. Liu Yue berkata, orang ini Qi Xueyun, kau tahu, tidak suka berbicara, tidak suka berkomunikasi dengan orang lain, selalu bersembunyi di pojok sendirian untuk mempelajari seni racun, dan tidak suka bergabung, kesenangan. Tang Zichen mengangguk, sepertinya Tang Zichen menginginkannya, gadis ini tidak boleh disebut perempuan, lagi pula, dia juga berusia 28 tahun, aku belum tahu apakah dia punya pacar, jika dia belum mempertimbangkan pekerjaan hidupnya, saatnya untuk terburu-buru. Baiklah, sebut saja sehari, semuanya silakan dan lakukan pekerjaanmu, kita akan makan malam bersama di malam hari, panggil semua orang, Yan Long juga, dan murid-muridmu itu. Bagus. Setengah jam kemudian, Tang Zichen tiba di sebuah lembah di belakang istana. Lembah yang dalam ini adalah tempat Qi Xueyun tinggal sepanjang tahun. Sejak Tang Zichen menjadi pengendali kekaisaran Yanlong, dia tinggal di sini, dan sulit bagi semua orang untuk melihatnya. Tang Zichen sedang berdiri di lembah yang dalam, di luar sebuah rumah kayu. Rumah kayu ini dikelilingi oleh segala jenis ular dan kalajengking berbisa, merayap kemana-mana. Orang biasa akan ketakutan setengah mati jika melihat mereka. Tang Zichen melihat sosok di dalam rumah kayu, dengan hati-hati mempelajari sesuatu. Qi Xueyun masih Qi Xueyun yang sama dari dulu, dia seperti ini ketika dia berada di Akademi Bela Diri, dan dia masih seperti ini hari ini. Xueyun. Tang Zichen memanggil. Qi Xueyun terkejut saat Tang Zichen tiba-tiba muncul di belakangnya. Kau membuatku takut sampai mati. Oh, apa yang kamu lakukan? Meneliti tentu saja. Meneliti setiap hari, apakah kamu benar-benar sibuk? Selain itu, kamu tinggal di kota Wangjing sekarang, tidak ada musuh sama sekali, dan keluargamu tidak perlu bergantung padamu untuk mempertahankannya. Mengapa kamu masih meneliti begitu keras? Kata Tang Zichen. Wajah Qi Xueyun pucat, apalagi yang harus saya lakukan? Misalnya, bicara tentang cinta. Bicara dengan siapa? Seseorang yang kamu suka, tentu saja, kamu tidak terlalu muda. Oh, benar, aku 28, dan kamu terlihat seperti baru berusia 18 tahun. Wajah Qi Xueyun terlihat sedih. Tang Zichen berjalan dan tiba-tiba memeluk pinggang Qi Xueyun. Apa yang sedang kamu lakukan?
Kamu kesepian, dan kamu tidak suka berada di sekitar orang, dan kamu di sini setiap hari, dengan semua ular dan semut ini. Itu yang kau pikirkan. Don bertanya, di mana tempat tidurnya? Apa maksudmu? Tang Zichen menoleh dan melihat sebuah tangga di sebelahnya, yang merupakan sebuah ruangan kayu kecil berlantai 2. Tang Zichen mengambil Qi Xueyun. Ah! Qi Xueyun menjerit. Apa yang sedang kamu lakukan? Jangan bicara. Anda, dengan semua yang terjadi aku tidak tahan melihatmu sendirian dalam kesengsaraan seperti itu. Tang Zichen membawa Qi Xueyun ke atas, meletakkan Qi Xueyun di tempat tidur dan dengan lembut melepas pakaiannya. Qi Xueyun hanya melihat Tang Zichen dan tidak melawan. Sekarang, dia telah menjelaskan dengan sangat jelas bahwa dia hanya mencintainya. Tang Zichen memandangi kulit putih lembut Qi Xueyun seperti tahu dan menyesali, sungguh memilukan bahwa tubuh yang begitu indah terbuang sia-sia di lembah seperti itu. Hidung Qi Xueyun penuh dengan keluhan, dan untuk beberapa alasan hanya ingin menangis. Tang Zichen mencium Qi Xueyun dalam satu gigitan, dan Qi Xueyun merasakan gelombang panas yang tak terkendali meletus di dalam tubuhnya dengan punggung memeluk leher Tang Zichen dan menggila satu sama lain. Keduanya tidak mengucapkan sepatah kata pun, sepertinya mengenang gairah yang baru saja mereka alami. Tang Zichen bersandar di kepala tempat tidur, dengan lembut menyisir rambut Qi Xueyun. Qi Xueyun berkata, apakah kamu tidak takut mereka akan tahu? Oh, maksudmu Xiang Yun dan yang lainnya, mereka tidak mungkin keberatan. Aku akan kembali dan memberitahu mereka bahwa mulai sekarang, kamu juga akan menjadi permaisuriku. Aku tidak tahan melihatmu sendirian di tempat seperti itu, kesengsaraan. Saya tidak peduli, saya sekarang adalah kaisar kekaisaran Yan Huang. Jangan, kamu tidak mau. Saya tidak suka mengumpulkan orang banyak, saya hanya rindu ketika Anda memikirkan saya sesekali. Seperti hari ini, datang dan kunjungi saya. Karaktermu, kamu benar-benar tidak bisa berubah. Baiklah, aku akan pergi bersamamu. Di masa depan ketika aku punya waktu, aku akan datang ke Deep Valley untuk menemuimu, untuk menghibur hatimu yang kosong dan kesepian ini. Hahaha. Siapa yang kosong dan kesepian? Kaulah yang tidak tahu malu. Qi Xueyun berpura-pura marah dan menatap Tang Zichen dengan malu-malu dan lembut. Ngomong-ngomong, seberapa jauh kemajuanmu dalam seni beracunmu sekarang? Tanya Tang Zichen. Peracun tingkat 14. Sudah bagus. Puji Tang Zichen. Qi Xueyun mengerutkan bibirnya, dibandingkan dengan Mu Qianji-mu aku lebih rendah dari langit. Kenapa kamu berbicara tentang Mu Qianji-ku? Dia bukan milikku. Apa kau tidak menyukainya lagi? Tapi dia bukan milikku. Orang ini, Mu Qianji, sejujurnya, memang sangat kuat. Seni racunnya, memang bukan sesuatu yang bisa kamu bandingkan. Aku ingat ketika Iku merosot di kerajaan tanpa bulan, 15 tahun. Master seni racun tingkat-tingkat dimainkan olehnya. Pada saat itu, tingkat seni racunnya, sangat dekat dengan tingkat 16. Sekarang, saya khawatir dia telah mencapai tingkat seni racun tingkat 16. Mu Qianji berkata, aku benar-benar terlalu jauh darinya, aku khawatir aku tidak akan mencapai tinggi badannya selama sisa hidupku. Tang Zichen menghibur, mengapa repot-repot membandingkan, jadi bagaimana jika Anda mencapainya, jadi bagaimana jika Anda tidak bisa, itu seumur hidup, saya harap Anda memiliki kehidupan yang bahagia, lebih sering keluar dan berbicara dengan orang, jangan selalu mengunci waktumu di lembah dalam yang tak berpenghuni ini. Aku tidak menyukainya. Biarlah omong-omong, kamu harus datang ke makan malam-malam ini. Bagus. Yah, mari kita lakukan lagi. Tidak. Hahaha. Setelah 1 jam atau lebih, Tang Zichen meninggalkan lembah yang dalam. Qi Xueyun bangkit dan melangkah ke pintu masuk lembah. Jelas bahwa wajah Qi Xueyun lebih berwarna, mungkin kenyamanan Tang Zichen membuatnya tidak terlalu kesepian atau memuaskan kekosongan. Ketika Tang Zichen kembali ke istana, hari sudah siang. Siang hari Tang Zichen akan pergi ke tempat Sangguan Rou untuk makan siang. Sekarang Sangguan Zhou dan yang lainnya, masing-masing dari anak kecil itu masing-masing memiliki istana untuk ditinggali. Tang Zichen tiba di istana Sangguan Zhou, tempat Sangguan Zhou mengajar muridnya Ai Sishi. Zhu. Tang Zichen masuk sambil tersenyum. Zichen.
kamu di sini. Sangguan Zhou tampak bahagia. Mengajar muridku Mem. Ai Sisi sibuk memuja, lihat yang mulia. Tidak perlu sopan, bangun, aku tidak suka yang mulia. Oh, temui senior Tang. Yah, kamu pergi berlatih di tempat lain dulu, aku punya sesuatu untuk didiskusikan dengan tuanmu. Dimengerti, kata Aisi, seolah-olah dia sudah melihatnya itu normal baginya untuk datang ke Sangguan Rou untuk bercumbu dengannya setelah ditutup begitu lama, dia mengerti. Sangguan Rou tersipu dan menatap Tang Zichen apa yang terburu-buru di depan muridnya. Di malam hari, semua orang berkumpul untuk makan, dan Qi Sui Yun juga datang. Murid Li Xuaner, Zhang Jing, Xiao Rou semuanya datang. Zhang Jing dan Xiao Rou tidak melihat Tang Zichen selama 2 tahun, dan ketika mereka melihat Tang Zichen, mereka tidak bisa mengalihkan pandangan dan memandangnya dari waktu ke waktu. Tang Zichen merasa malu, seolah-olah Tang Zichen memiliki semacam hubungan rahasia dengan mereka. Tang Zichen tidak pernah berpikir untuk menjalin hubungan rahasia dengan mereka. Hari ini, Zhang Jing dan Xiao Rou, keduanya berusia 19 tahun, adalah gadis paling muda dan cantik di masanya. Sebaliknya, Li Xuaner duduk di sebelah mereka, jelas tidak lagi menyukai mereka penuh kemudaan, tahun-tahun tak kenal ampun. Saat itu di sekolah menengah Baiyun, baik Li Xuaner dan Liu Xiangyun sama dengan Zhang Jing dan Xiao Rou saat ini penuh kemudaan. Namun, meskipun Li Xuaner dan yang lainnya akan terlihat jauh lebih tua dan lebih dewasa, mereka masih tidak bisa menghentikan kecantikan mereka. Tidak akrab dengan Zhang Jing dan Xiao Rou yang berusia 19 tahun, yang tidak memiliki atmosfer muda dan dinamis. Zhang Jing dan Xiao Rou, di jamuan makan, mata mereka melihat tulang-tulang Tang Zichen bergoyang-goyang, terutama Xiao Rou, yang hampir menahan insangnya di matanya. Mereka tidak melihat Tang Zichen selama 2 tahun, mereka sepertinya sangat merindukannya, dan sekarang ketika mereka melihatnya, mereka tidak dapat mengendalikan diri. Tang Zichen tersenyum, Zhang Jing, Xiao Rou, bagaimana kamu belajar dari gurumu? Zhang Jing sangat senang melihat Tang Zichen akhirnya melihatnya, dan sibuk berkata, kembali ke senior, kami semua bekerja keras. Ya, kakak dan aku tidak takut menderita. Tang Zichen berkata, Xuaner, lebih baik kamu memberitahu kami tentang mereka. Li Xuaner tersenyum, yah, Zhang Jing dan Xiao Rou keduanya pekerja keras dan rajin, tidak peduli apakah mereka berlatih seni bela diri atau teknik suara. Sekarang sudah 2 tahun, seni bela diri mereka telah dilatih ke gerbang luar, dan dalam hal teknik suara, mereka bahkan telah mencapai tingkat master suara kelas 4. Hahaha, ini sangat bagus, teruslah bekerja keras. Ya, senior. Zhang Jing dan Xiao Rou sama-sama sangat termotivasi seperti penegasan Tang Zichen. Tang Zichen menoleh ke arah ICC dan bertanya, bagaimana denganmu? Kembali ke Tang senior, saya juga telah bekerja keras di bawah pengajaran guru, saya sekarang telah mencapai guru jiwa hilang kelas 6. Guru jiwa terpesona kelas 6 sekarang itu benar-benar sangat bagus, sangat menjanjikan, terus bekerja keras, jangan mengecewakan tuan. Ya, baiklah, bersulang terakhir semuanya, sudah larut, ayo semua kembali ke tempat tidur. Semua orang minum 1 roti panggang terakhir dan kemudian bubar. Tang Zichen meminta Xuaner, Xiang Yun, dan Su Meiqian untuk tetap tinggal. Mereka bertiga tahu bahwa mereka pasti akan bermalam di tempat Tang Zichen malam ini. Xuaner Li berkata kepada murid-muridnya, Zhang Jing, Xiao Rou, kalian harus kembali dulu. Tuan, bagaimana denganmu? Aku tidak akan kembali malam ini, Don Zichen punya sesuatu. Oh, baiklah, kalau begitu kita akan pergi. Keduanya buru-buru pergi, dan agak canggung. Setelah berjalan keluar dari istana, mereka berkata, Kak pengemis kecil itu telah meninggalkan tuan kita, juga Tuan Xiang Yun dan Tuan Su Meiqian di belakang ya. Apa? Jangan hanya bicara tentang orang dewasa. Hehe Kak, ngomong-ngomong santai saja, katamu pengemis kecil malam tidak mencoba pada saat yang sama, Ru kecil. Zhang Jing tersipu dengan tatapan tajam. Kakak, mengapa terlihat seperti itu?
Ru kecil, aku menemukan bahwa kamu menjadi tidak murni. Apakah kamu pikir kamu sudah dewasa dan tidak dapat menahan kesepian lagi? Kak, orang tidak mau, kamu tidak bisa menahannya, kenapa aku tidak bisa? Baiklah, cepat kembali, akan merepotkan jika guru mengetahuinya. Tuan dan senior Tang adalah suami dan istri, kita para junior tidak boleh membicarakannya. Aku tidak membahas aku hanya mengatakannya, mereka seharusnya tidak melakukan itu bersama. Aku tidak membicarakannya denganmu. Zhang Jing tersipu dan mempercepat langkahnya. Keesokan harinya, Tang Zichen bersiap untuk pergi ke Pulau Bela Diri. Namun, Tang Zichen tidak membawa semua orang bersamanya. Tang Zichen hanya membawa Xiao Meng bersamanya saat Xiao Meng menerbangkan kapal terbang. Xiao Meng terbang ke langit dengan kapal terbang dan langsung menuju ke Pulau Bela Diri. Di kapal terbang, Tang Zichen berkata, Xiao Meng, kamu berumur 25 tahun ini. Ya, 25, tetapi semua orang mengatakan bahwa saya hanya terlihat 17 atau 18 tahun. Saudara Zichen, Anda juga terlihat seperti remaja yang lembut, terutama setelah Anda makan begitu banyak harta yang menakjubkan di dunia. Anda merasa telah mundur beberapa tahun ke belakang. Xiao Meng sepertinya sengaja mencoba mengubah topik pembicaraan. Dalam sekejap mata, aku sudah mengenalmu selama 10 tahun. Ya, benar-benar tidak tahu, aku juga beruntung memiliki saudara laki-laki Zichen. Kalau tidak, bagaimana kita bisa memiliki Xiao Meng hari ini? Xiao Meng, kamu juga 25, meskipun kamu terlihat muda tapi, bagaimanapun usiamu 25, kamu juga harus memikirkan pekerjaan hidupmu. Kakak Zichen, apa yang kamu katakan? Aku bilang kamu tidak muda. Kakak Zichen, Xiao Meng mengira dia masih muda. Oh, Xiao Meng, selama ini aku telah bertindak sebagai tuan dan saudaramu, dan aku tidak peduli dengan peristiwa seumur hidupmu. Bagaimana dengan ini? Aku akan mengawasimu untuk melihat apakah ada yang layak untukmu, tapi tentu saja, jika tidak ada yang layak untukmu, kamu tidak boleh menikah demi menikah. Kakak Zichen, tidak perlu, aku sendiri yang akan menangani urusan hidupku sendiri. Selain itu, belum tentu setiap wanita harus menikah. Ada banyak wanita kuat di dunia ini yang belum pernah menikah. Xiao Meng hanya ingin mengejar kekuatan. Sampai suatu hari, saya benar-benar tidak bisa berhenti bergerak maju, lalu pertimbangkan hal-hal konyol ini. Tang Zichen menghela nafas, masa muda yang luar biasa, sayang sekali. Wajah cantik Xiao Meng sedikit memerah dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Di dalam hatinya, aku khawatir dia tidak bisa mentolerir orangnya lagi, tapi terus kenapa? Tang Zichen adalah saudara laki-lakinya dan perantuannya, itu benar-benar menyakitkan. Tidak peduli seberapa tebal kulit Xiao Meng, dia tidak berani mengajukan permintaan untuk menjadi wanita Tang Zichen. Segera, mereka tiba di Pulau Marsial. Hahaha, kakak Tang, kamu di sini. Tuan Pulau, sejak perayaanku, sudah 2 tahun sejak kita berpisah. Ya, 2 tahun lagi, berapa 2 tahun yang tersisa dalam hidupku, satu persatu, mungkin 2 tahun itu tidak akan bertahan lebih dari 3-2 tahun, kata penduduk pulau sambil menghela nafas. Tuan Pulau, kamu tidak memakan cacing kaisar. Tang Zichen, kamu terlalu naif, aku sendiri sudah sangat tua, makan cacing apapun tidak lebih dari anjing terengah-engah. Sekarang biarkan aku hidup selama hampir 4 tahun lagi, berhenti total, aku khawatir aku masih memiliki paling banyak 3 tahun atau 4 tahun lagi. Tuan Pulau, wah, setelah hidup di dunia ini begitu lama, aku benar-benar agak enggan untuk pergi. Tuan Pulau tersenyum. Tang Zichen hanya bisa menghela nafas, kurasa Tang Zichen harus menutup pintu sekali atau 2 kali lagi, dan dia tidak akan bisa melihat Master Pulau setelah dia keluar. Baiklah, Tang Zichen, kenapa kamu bebas menemuiku hari ini? Hehe, Tuan Pulau, sejak perayaan saya keluar setelah 2 tahun mengasingkan diri, dan kultivasi saya telah meningkat sedikit. Begitukah? Katakan padaku, sejauh mana niat tanpa pembunuhanmu sekarang? Aku merasa seharusnya sudah mencapai 200 tetes. Apa? 200 tetes? Penguasa pulau terkejut. Apa yang salah? Tang Zichen, tahukah kamu bahwa di dunia ini, di puncak umat manusia,
Hanya ada dua yang diakui mampu melebihi 100 tetes, yaitu Yang Guan dan Wan Fatian yang telah lama menghilang. Begitu. Hehe, kalau begitu aku mencapai sekitar 200 tetes sekarang. Aku tidak tahu apakah aku bisa bertarung dengan Yang Guan. Meskipun aku tidak yakin, tapi ini pasti akan menjadi pertarungan, dan bahkan, Yang Guan mungkin tidak akan menang melawanmu lagi. Tang Zichen, kemajuanmu terlalu cepat. Haha, itu bagus. Kalau begitu aku akan secara resmi menantang Yang Guan. Aku ingin menarik nafas untukmu seumur hidupmu. Oh, jika kamu akan menantang Yang Guan, lebih baik melakukannya sebelum terlambat. Jika tidak, aku khawatir anak ini, Yang Guan, akan tamat. Apa yang salah? Omong kosong, tentu saja dia meninggal karena usia tua. Petugas yang hanya 8 tahun lebih muda dariku, dia tidak memiliki cacing kaisar, dan dia hampir mencapai masa jayanya. Jangan menunggu dia mati, tidak akan ada lebih banyak tantangan. Tapi di mana saya akan menemukannya? Sejauh yang saya tahu, petugas yang tidak memiliki tempat tinggal tetap. Penguasa pulau berkata, kamu hanya perlu menyebarkan berita, dia harus mendapatkan pesannya. Bagus, kalau begitu aku akan menyampaikan berita ketika aku kembali. Bubarkan sekarang. Jam berapa kamu akan berduel dengannya? Kalau dia tidak mendapat kabar, sebaiknya setengah tahun dari sekarang. Lalu setengah tahun kemudian, Tang Zichen segera menyebarkan berita itu. Setelah setengah tahun, minta Yang Guan untuk pergi ke Sunset Cliff dan melawan Tang Zichen, dan berharap semua orang membantu mengumumkannya sehingga Yang Guan segera mengetahui beritanya. Berita itu telah tersebar dengan ratusan postingan. Dalam keadaan normal Yang Guan bisa mendapatkan berita tersebut asalkan dia belum mati. Tang Zichen berada di Pulau Bela Diri, bermain catur dengan penguasa pulau dan berbicara tentang seni bela diri, tanpa kembali ke ibu kota. Sebulan kemudian, berita bahwa Tang Zichen telah menyebar ke seluruh dunia, kecuali kerajaan malam kegelapan di ujung barat. Kerajaan malam kegelapan jarang berkomunikasi dengan dunia luar, dan kerajaan ini sangat haus darah sehingga semua kerajaan tidak ingin berhubungan dengan mereka. Jauh di dalam salah satu gua ini telah diukir dari sebuah rumah gua seluas beberapa ratus kaki persegi. 1 detik untuk mengingat untuk membaca buku. Pada saat itu, serangkaian batuk keluar dari gua, sepertinya dari seorang lelaki tua. Batuk-batuk, batuk-batuk. Orang tua ini tidak lain adalah Yang Guan. Dibandingkan dengan beberapa tahun yang lalu, di bawah gunung ujung surga, Yang Guan saat ini merasa sangat dekaden, benar-benar tidak memiliki momentum yang luar biasa pada hari itu ketika dia menamparkan tuan pulau beberapa ratus meter ke atas, tetapi malah menjadi semacam postur yang sakit-sakitan. Fiuh. Pria tua itu mengangkat kepalanya dengan wajah pucat, mengeluarkan sedikit darah dari telapak tangannya, dan rambutnya berantakan. Orang benar-benar tidak percaya bahwa dia adalah pejabat yang terkenal. Pada saat ini, di luar berlari seorang lelaki tua berusia sekitar 78 tahun. Lelaki tua ini hanya alam persatuan akhir. Lelaki tua ini adalah satu-satunya murid Yang Guan. Sayangnya, meskipun Yang Guan sangat kuat, murid itu biasa saja. Tuan, ada apa? Yang Guan berkata dengan lemah. Orang tua itu melihat tuannya sakit parah dan sibuk berkata, Guru, saya mendapat kabar. Apa hubungannya denganku? Yang Guan tampaknya tidak tertarik, dia sudah sangat tua, dan dia tidak lagi setengah tertarik pada dunia. Siapapun yang melangkah ke puncak, seorang jenius hebat muncul di suatu tempat, atau misalnya, siapapun yang datang untuk mati pada hari besar dalam hidupnya saat itu. Pria itu mencapai usia ini, seolah-olah matahari akan terbenam. Bagaimana mungkin dia masih memiliki mood untuk melihat keindahan dunia? 2 tahun lalu, Yang Guan juga mengetahui bahwa Tang Zichen telah melangkah ke puncak, tetapi sayangnya, dia tidak setengah tertarik, jadi dia tidak muncul di perayaan Tang Zichen. Murid Yang Guan itu berkata, Guru, kali ini benar-benar tentang Anda. Mengatakan, Tuan, apakah Anda masih ingat Tang Zichen yang melangkah ke puncak 2 tahun lalu? Tang Zichen ini sangat bagus, dan pada perayaan itu, dia bersinar terang, mengalahkan upaya gabungan Raja Bela Diri Bulan dan Guru Gerbang Akhir Surga. Petik 2.
Seorang anak berambut kuning, jika dia tidak cukup beruntung untuk mengambil World Wonder Treasure, bagaimana dia bisa dibiarkan begitu bebas? Tuan, saya menerima kabar bahwa sebulan yang lalu Tang Zichen mengumumkan kepada dunia luar bahwa setengah tahun itu. Pada hari ke-20, di tebing matahari terbenam aku ingin bertarung melawanmu. Hahaha, hahaha. Yang Guan tertawa terbahak-bahak. Setelah tertawa, petugas yang mendengus, sejak kapan saya, petugas yang menjadi objek untuk diprovokasi semua orang. Bulan lalu, saya baru saja terluka parah oleh seorang jenius yang baru muncul dari kerajaan malam kegelapan, tetapi saya tidak pernah memikirkan itu sebelumnya. Luka telah sembuh, yang baru bangkit dari kekaisaran Yan Huang akan datang untuk memprovokasi saya lagi. Hahaha, hahaha, apakah saya, Yang Guan, benar-benar tua? Dunia ini, apakah benar-benar bukan lagi milik saya? Hahaha, hahaha. Yang Guan tertawa sengsara, ada semacam kesedihan karena luka lama belum sembuh dan luka baru telah ditambahkan. Begitu dia berada di dunia ini, betapa agungnya itu, siapa yang tidak tahu, siapa yang tidak patuhi, itu adalah waktu mereka. Sekarang, sekarat karena usia tua, matahari terbenam, orang-orang muda terus melampaui, tampaknya tidak dapat lagi menemukan waktu mereka. Sungai Yangtze setelah gelombang didorong ke depan, sebelum gelombang ditembakkan ke pantai, suasananya bisa dibayangkan kehilangannya. Bulan lalu, Yang Guan dikalahkan dan terluka parah oleh seorang pria muda yang kuat dari kerajaan malam kegelapan. Pemuda dari kekaisaran malam kegelapan itu bahkan belum genap 30 tahun. Orang muda yang kuat ini terdengar sebagai matriark kegelapan yang baru Night Empire, dan dia telah membunuh matriark sebelumnya, mantan keempat di dunia, matriark Night Luo, yang telah meninggal. Oleh matriark Nocturnal Luo yang baru, Yang Guan terluka parah. Matriark baru ini juga seorang yang muda dan kuat yang baru saja melangkah ke puncak setahun yang lalu, dan bahkan lebih haus darah dan brutal dari matriark sebelumnya. Setelah terluka parah oleh Mother Night Luo yang baru, Yang Guan telah menyia-nyiakan hidupnya sebelum melarikan diri kembali, dan setelah melarikan diri kembali, seluruh tubuh Yang Guan menjadi sangat tertekan, menyebabkan dia batuk di malam hari karena luka lamanya tidak pernah sembuh. Murid Yang Guan menangis, Tuan, Anda harus bertahan, hanya saja Anda dikalahkan oleh seorang wanita muda Night Luo, mengapa repot-repot? Memang benar bahwa Anda adalah yang kedua di dunia di masa lalu, tetapi sekarang bukan milik Anda lagi, waktu akan selalu ada orang-orang muda dan kuat yang bangkit, mengapa kamu begitu keras kepala, Hicks? View. Yang Guan tiba-tiba menarik napas dalam-dalam dan berkata, tidak, aku tidak akan kalah. Fakta bahwa aku dikalahkan oleh Mother Night Luo yang baru tidak akan sampai ke telinga dunia. Aku akan pergi ke menenangkan diri, aku akan bertarung dengan Tang Zichen, aku akan membiarkan semua orang tahu bahwa aku, Yang Guan, akan menjadi yang terkuat sampai akhir hidupku. Aku, Yang Guan, pasti legenda ini dunia. Tuan, abaikan saja tantangan Tang Zichen dan jaga kesehatanmu, jika tidak kamu akan mencapai batas besarmu lebih cepat, Wuho. Tidak mungkin, bahkan jika aku mati, aku akan mati dengan kilatan cahaya, aku harus memulihkan esensiku dalam waktu 6 bulan, aku akan mengalahkan Tang Zichen, aku tidak akan pernah membiarkan dua junior muda mengalahkanku berturut-turut, tidak akan pernah. Petugas yang kata pada akhirnya, hampir serak. Dia dan Tang Zichen, termasuk Mother Night Luo yang baru diangkat dari Dark Knight Empire, keduanya terpisah 100 tahun, perwakilan luar biasa dari dua era, dan duel antara Yang Guan dan Tang Zichen adalah kontes antara dua era. Sayangnya, Yang Guan terlalu tidak puas, di dunia ini, para jenius dari generasi yang lebih tua cepat atau lambat akan mati, dan Tang Zichen serta para jenius kuat lainnya dari generasi baru akan menjadi penguasa dunia ini. Di Pulau Bela Diri, Tang Zichen tidak hanya menemani Tuan Pulau untuk bermain catur, tetapi kadang-kadang mereka berdua juga mengadakan sesi sparring. Sayangnya, Tuan Pulau sama sekali bukan tandingan Tang Zichen. Tang Zichen mengingat batu kenangan itu di Dungeon of Martial Island. Suatu hari Tang Zichen tidak punya hal lain untuk dilakukan dan kembali ke Dungeon, yang bagaimanapun juga sangat dekat.
Tang Zichen sangat kecewa karena tidak ada klan di dunia ini, jadi jika dia bisa memasuki batu memori dan bercakap-cakap dengan klan kekuatan batu memori, bahkan jika itu hanya untuk melihat-lihat, itu mungkin membantu Tang Zichen melanjutkan meningkatkan. Meskipun Tang Zichen sudah memiliki kepercayaan diri yang besar untuk menang melawan Yang Guan, tetapi siapa yang tidak suka menjadi lebih kuat? Selain itu, Yang Guan bukan yang terkuat di dunia, dan lebih kuat darinya adalah 10.000 Fatian dan beberapa binatang buas di puncak mereka permainan. Tang Zichen berdiri di kota bawah tanah dan berteriak, "Hei, Senior Siling, bisakah kamu mendengarku? Senior Siling." Tang Zichen berteriak untuk waktu yang lama tetapi tidak ada jawaban sama sekali. Saat Tang Zichen hendak meninggalkan Dungeon, tiba-tiba pusaran hitam muncul di depan Tang Zichen, seperti lubang hitam. Tang Zichen tahu bahwa itu pasti roh batu dari batu kenangan yang mendengar tangisannya. Tang Zichen ragu-ragu dan bergegas ke pusaran air hitam itu. Pada saat yang sama, sebuah suara segera terdengar dari telinga Tang Zichen, "Apa yang kamu cari dariku?" Itu adalah roh batu dari batu kenangan. "Ah, Senior Siling, kamu benar-benar mendengar teriakanku. Aku hanya mengambil kesempatan, ya. Hei, aku melakukan perjalanan ini untuk masuk, dan kesadaranku masih melekat pada tubuh Zhang San," kata Tang Zichen. "Hanya saja aku melakukannya dengan sengaja. Terima kasih, Senior Siling. Baiklah, aku juga bosan sebelum aku menjagamu. Apa yang kamu cari dariku? Batu memori telah didiamkan, tidak ada gunanya kamu masuk." Tang Zichen melihat sekeliling, itu masih ruangan yang sama dari terakhir kali batu memori masih ada, yaitu Tang Zichen, Lu Yuanqi dan Ziyue sedang makan sarapan. Lalu, saat mereka makan, mereka diam, dan saat ini, baik Lu Yuanqi dan Ziyue masih dalam posisi yang sama saat mereka diam, tidak bergerak, seolah-olah mereka adalah patung lilin yang sangat nyata. Tang Zichen tampak sedikit sedih. "Katakan, untuk apa kamu mencariku?" Tang Zichen agak malu dan berkata, "Siling Senior, di duniaku itu, tidak ada alam Zongxi. Aku ingin melihat apakah aku bisa mengobrol dengan pusat kekuatan alam Zongxi atau bahkan bertarung di batu kenangan." "Batu kenangan telah didiamkan, permintaanmu tidak dapat dipenuhi." Tidak perlu membuka seluruh batu memori dengan baik, cukup buka batu memori di mana saja, biarkan ada kesempatan untuk berhubungan dengan alam leluhur. Saya akan berpikir tentang hal ini. Terima kasih Senior. Senior berterima kasih. Tidak perlu, aku hanya sedikit bosan, tetapi hanya sekali. Batu memori tidak memiliki cukup energi lagi, kalau tidak aku bahkan tidak tahu berapa lama aku bisa hidup. Aku tidak akan menggunakan kematianku untuk membantumu. Dengan apapun. Dipahami. Detik berikutnya, Tang Zichen merasa seperti sementara, dan tiba-tiba kesadarannya meninggalkan tubuh Zhang San dan memasuki tubuh orang lain. Tang Zichen melihat sekeliling dan menemukan bahwa dia berada di rumah keluarga kaya, dan dia saat ini berdiri di kamar kerja seorang gadis, di mana seorang wanita cantik yang tenang di tempat tidur menatapnya dengan kaget, yang pasti terjadi pada hari keheningan. Pada saat itu, Dao berkata, "Kamu akan melakukan kontak dengan orang yang kuat dari alam Ancestor, dan aku sudah mengaturnya untukmu sekarang, hanya saja itu hanya untuk 15 menit. Oh, kalau begitu kamu akan menghubungi diamku." Siling berkata, "Kamu saat ini berada di tempat yang disebut Wang Yangfu. Identitasmu, kamu awalnya adalah penjaga di Wang Yangfu, karena putri kepala Wang Yangfu secara alami cantik. Kamu mengembangkan ketamakan, jadi suatu hari Anda memanfaatkan kenyamanan menjadi penjaga untuk memasuki kamar putri tuan rumah dan memperkosanya. Akibatnya, tuan rumah datang dan Anda panik dan melompat keluar jendela untuk melarikan diri, tetapi pada akhirnya Anda dibunuh oleh tuan rumah. Orang yang kesadarannya sekarang melekat pada Anda adalah penjaga yang sama yang memperkosa putri tuan rumah." Tang Zichen tertegun, dia sekarang agak mengerti pemandangan saat ini, kecantikan yang ketakutan di samping tempat tidur adalah putri dari tuan rumah. "Senior Siling, jadi apakah saya sekarang sudah selesai memperkosa atau saya tidak memperkosa?" tanya Don Zichen. Siren berkata, "Akan memperkosa. Apa? Itu artinya aku akan pergi ke sana dan memperkosa wanita itu saat kau membuka kesunyian di tempat ini nanti."
Atau apa? Tidak mungkin, mengapa kamu mengatur skenario seperti itu untukku? Kamu adalah orang yang mengatakan ingin melakukan kontak dengan klan, kamu melanjutkan seperti yang kamu lakukan semula, dan sekitar seperempat jam tuan rumah akan datang dan membunuhmu, sehingga kamu dapat melakukan kontak dengan klan. Kalau begitu, bisakah kamu membiarkan waktu berlalu sampai penjaga asli selesai memperkosa dan kemudian biarkan kesadaranku menguasaiku? Tidak bisa. Kenapa? Karena saat kamu masih diperkosa, tuan rumah sudah ada di sini, dan ketika dia tahu kamu akan hidup kurang dari 3 napas. Dalam 3 napas kamu tidak akan mengalami apapun, yah apakah kamu ingin mengalaminya? Jika kamu tidak menginginkannya, keluarlah. Baik, sial, sekali ini harus menjadi orang jahat. Saat itulah ruang terurai. Jangan datang ke sini. Wanita cantik di kepala ranjang berteriak. Menurut aslinya, Tang Zichen memiliki penjaga ini dan mempersenjatai dia dengan kuat. Sekarang setelah Tang Zichen dirasuki, Tang Zichen juga harus kuat, jika tidak bagaimana tuan rumah akan datang untuk membunuhnya, dan bagaimana Tang Zichen akan mengalami kekuatan alam leluhur tanpa membunuhnya. Kapten Xiao, jika kamu berani menyentuhku, ayahku tidak akan membiarkanmu. Itu. Tang Zichen tersenyum acuh tak acuh dan berkata, Nona, kamu benar-benar sangat cantik, sayang sekali kamu dimanjakan oleh seorang penjaga. Apa katamu? Ah, tidak apa-apa. Kapten Shou, kamu keluar. Bagaimana mungkin, hahaha. Tang Zichen menerkam wanita itu dan melemparkannya ke tempat tidur, lalu dengan suara yang tidak diinginkan wanita itu, Tang Zichen tanpa daya melakukan sesuatu yang membuat para dewa dan manusia marah. Sekitar 15 menit kemudian, tiba-tiba aura pembunuh yang kuat datang dari luar. Tang Zichen tahu bahwa tuan rumah akan datang. Tang Zichen tidak memiliki pakaian dan melompat keluar jendela, dan penjaga aslinya, sekitar 3 napas kemudian, dibunuh oleh tuan rumah. Tang Zichen menghitung waktu dalam diam, dia ingin melihat siapa yang lebih kuat dibandingkan dengan penjaga aslinya. 1 nafas, 2 napas, sentuh. Tiba-tiba, Tang Zichen merasakan serangan telapak tangan yang kuat datang dari belakang. Tampar. Tubuh Tang Zichen hancur. Kesadaran Tang Zichen langsung kembali ke tubuh Zhang San sebelumnya. Sialan, senior Siling, aku benar-benar ditampar sampai mati dalam 2 napas, aku bahkan tidak punya waktu untuk merasakannya. Tang Zichen berkata, Tang Zichen tertekan, dia tidak memiliki perasaan terhadap wilayah klan selain perasaan kesenangan wanita Qiang itu. Kamu sendiri yang menyebabkan ini, kamu hanya tahu bagaimana menikmati wanita itu sekarang. Senior Siling, kamu sudah masuk, bisakah kamu membiarkanku datang lebih sering? Berapa kali kamu ingin datang? Senior, kamu yang bertanggung jawab. Lupakan saja, aku akan memberimu 10 pengalaman. Terima kasih, senior. Detik berikutnya, Tang Zichen kembali ke ruang sebelumnya, lalu diam. Jangan datang. Dao yang cantik itu. Hehehe, jika kamu tidak menginginkannya, itu berarti kamu menginginkannya. Tang Zichen tersenyum dan berjalan. Ah, Kapten Shou, ayahku akan membunuhmu. Aku tahu, hahaha. Jadi Tang Zichen memberi putri tuan rumah itu sekali lagi, dan 15 menit kemudian tuan rumah tiba. Kali ini Tang Zichen sudah siap dan tidak akan kabur. Berani. Tang Zichen berkata dengan telanjang, tuan rumah, wanita itu sudah menjadi milikku, sekarang nikahkan dia denganku. Mencari kematian. Tuan rumah membunuh dengan telapak tangan. Tang Zichen melakukan perlawanan, tetapi dia bukan tandingannya dan ditampar sampai mati. Namun, kali ini Tang Zichen merasakannya lebih dalam lagi. Begitu saja, Tang Zichen melanjutkan untuk ketiga kalinya. Jangan datang. Wanita itu berteriak kaget. Tang Zichen menerkamnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. 15 menit kemudian, tuan rumah tiba. Berani. Tang Zichen tertawa, tuan rumah, Nona masih sangat muda. Bang! Tang Zichen ditampar sampai mati. Untuk keempat kalinya. Jangan datang. Aku akan pergi, bisakah kita tidak memiliki kalimat ini setiap saat? 15 menit kemudian, dia ditampar sampai mati.
kelima kalinya. Jangan datang. Aku bias untuk datang. 15 menit kemudian, dia ditembak mati. Keenam kalinya. Ketujuh kalinya. Kedelapan kalinya. Kesembilan kalinya. Kesepuluh kalinya. Sama seperti ini, berulang kali putri tuan rumah ini benar-benar imut, dan diulangi 10 kali oleh Tang Zichen. Tentu saja, orang-orang yang berada dalam kekuatan batu ingatan ini tidak menyadarinya. Bagi mereka itu adalah yang asli, dunia. Baiklah, sekarang sudah 10 kali. Terima kasih tuan rumah, saya sangat terkesan. Saya ingin keluar selama beberapa bulan untuk pencerahan yang tenang. Pergilah, jangan ganggu aku lagi, aku tidak akan menjagamu. Terima kasih, senior. Tang Zichen langsung berpikir keluar dari batu memori dan tubuhnya bergegas turun dari atas air terjun. Tang Zichen segera memasuki rumah kayu di sebelah air terjun. Dalam kekuatan batu memori ditembak mati 10 kali oleh kekuatan alam leluhur, Tang Zichen juga cukup, persepsinya sangat kuat, jika bukan karena batu memori tidak akan ada kesempatan seperti itu, pada kenyataannya ditembak mati, benar-benar mati. Tang Zichen mengasingkan diri di rumah kayu. Dalam sekejap, 2 bulan telah berlalu, termasuk yang sebelumnya, yang merupakan pertemuan setengah tahun, 3 bulan telah berlalu. Tang Zichen membuka matanya, dia tertutup lapisan debu, jelas bahwa Tuan Pulau dan yang lainnya tidak mengganggu Tang Zichen. Hahaha, kultivasi saya semakin disempurnakan. Tang Zichen merasa bahwa kekuatannya saat ini telah berlipat ganda dibandingkan sebelumnya. Niat membunuh Tang Zichen juga telah mencapai sekitar 400 tetes, saya tidak tahu lagi apa konsepnya, mungkin ahli nomor 1 dunia, Wan Fatian, tidak lebih dari itu. Tang Zichen kembali ke taman bunga persik tempat tinggal Tuan Pulau. Tang Zichen, 2 bulan terakhir ini, mengapa kamu tiba-tiba ditutup di kota bawah tanah di sana? Tuan Pulau bertanya sambil tersenyum. Tuan Pulau, aku pergi ke batu kenangan lagi, memohon roh batu untuk mengizinkanku menghadapi leluhur kekuatan batu kenangan sekali tertembak 10 kali, mendapat beberapa pencerahan, dan keluar dan menutup. Ah, kupikir kamu bilang batu memori itu diam. Ya, dari tadi belum. Kemungkinan besar ini adalah yang terakhir kalinya. Sayang sekali, atau aku ingin masuk dan bertemu dengan kakak laki-lakiku. Oh, kamu tidak bisa bertemu denganku, paling banyak kesadaranmu telah bertemu. Jadi kamu tidak menjadi lebih kuat lagi sekarang, kalau begitu. Hehe, Tang Zichen tersenyum. Kamu memang mengatakan itu. Ya, saya sekarang harus membunuh kesadaran, dan saya telah menaikkannya menjadi sekitar 400 tetes. Wow, seru Tuan Pulau. Tang Zichen, kamu telah pergi melawan surga, jika ini terus berlanjut, dunia ini tidak lagi dapat menampungmu, sepertinya kamu benar-benar orang yang sangat menjanjikan untuk melangkah ke alam leluhur. Tuan Pulau, jangan bicara tentang bualan ini, masih ada 3 bulan lagi sampai hari duel dengan Yang Guan, aku sangat percaya diri sekarang. Penguasa pulau tertawa pahit, saya khawatir Anda sekarang berada tepat di depan Wan Fatian tahun itu, Yang Guan, saya khawatir Anda bukan lagi saingan. Haha, apakah kamu saingan atau bukan, duel ini tidak bisa dihindari, dan aku awalnya bertujuan untuk melampiaskan amarahku padamu. Oh, Tang Zichen berkata, baiklah, Tuan Pulau, sudah waktunya bagi saya untuk pergi, jika Anda baik-baik saja, sebaiknya Anda pergi ke kota Wangjing. Tidak, sampai jumpa di Sunset Cliff dalam 3 bulan. Tidak apa-apa. Tang Zichen dan Xiao Meng naik kapal terbang dan kembali ke kota Wangjing. Tang Zichen telah pergi pada bulan Maret dan segala sesuatu di kota Wangjing sama seperti sebelumnya. Satu-satunya hal yang berbeda adalah dia tidak bertemu dengan beberapa wanitanya selama 3 bulan, dan teman-teman kecilnya. Tang Zichen sekarang penuh percaya diri dan tidak perlu mempersiapkan pertempuran yang menentukan dalam 3 bulan, jadi selama 3 bulan ke depan Tang Zichen ingin menghabiskan waktu sebanyak mungkin dengan para wanitanya. Karena tahun-tahun berlalu dari hari ke hari, para wanitanya juga semakin tua dari hari ke hari, jika dengan mudah beberapa tahun mundur, maka berapa hari yang bisa dihabiskan bersama mereka dalam hidup ini, semakin sedikit peduli apa Tang Zichen akan menemani mereka sampai tua.
Suatu hari Tang Zichen dan Su Meiqian menyebar di Taman Kekaisaran. Zichen, apakah kamu pernah berpikir untuk memiliki anak? Tiba-tiba Su Meiqian berkata. Ah, punya anak. Tang Zichen tercengang, sejujurnya Tang Zichen tidak memikirkannya sama sekali. Jika sebelumnya, Tang Zichen mungkin telah merencanakan untuk memiliki anak karena dia dulu berpikir bahwa dia akan menghabiskan sisa hidupnya di dunia ini. Namun, sejak dia tahu bahwa dunia ini ada jalan menuju dunia asalnya, Tang Zichen tidak pernah memikirkannya, dan dia bersumpah bahwa dia akan kembali ke dunia asalnya, dan dalam kehidupan ini dia akan menemukan jalan menuju dunia aslinya, dunia lain. Jadi, saat ini Tang Zichen terkejut saat Su Meiqian melamar seorang anak. Apa? Kamu tidak mau ah? Ini, ya, Meiqian, kamu ingin punya anak ah? Bukankah aneh aku berumur 33 tahun, apakah kamu tidak memperhatikan bahwa sekarang kita berjalan bersama aku sudah merasa seperti kakak perempuan yang jauh lebih tua daripada kamu. Tidakkah kamu memperhatikan? Aku sudah menyadarinya, tapi apa bedanya, meskipun kamu wanita tua, kamu tetap wanitaku. Oh, mudahnya, bahkan jika menurutmu kami tidak terlalu tua untuk itu, kami sendiri akan terlalu tua untuk itu. Sekarang aku 33 tahun, dan aku ingin memiliki salah satu dari anak-anak. Tang Zichen merasa agak malu. Dengan seorang anak akan ada keterikatan, dan juga usia mental Tang Zichen tidak cukup umur baginya untuk memiliki waktu untuk membesarkan seorang anak dan memberinya cinta kebapaan yang terbaik. Tang Zichen sekarang hanya memiliki dua tujuan, melangkah ke alam leluhur dan menemukan jalan ke dunia lain. Bercabang di sini, Tang Zichen ini tidak memikirkannya. Lupakan saja jika kamu tidak mau. Su Meiqian berkata dengan agak marah. Michelle, apakah kamu marah? Tidak apa hakku untuk marah omong-omong, masalah persalinan ini sebenarnya bukan ideku sendiri. Xiang Yun, Suaner, mereka semua memikirkannya tetapi mereka tidak berani menyebutkannya padamu. Petik 2. Oh. Su Meiqian pergi dengan cepat. Tang Zichen sedih melihat wajah Su Meiqian yang hilang. Apa yang harus dia lakukan, benar-benar melahirkan. Tang Zichen belum siap menjadi seorang ayah. Tang Zichen terkadang merasa dirinya masih anak-anak yang belum dewasa. Pada saat itu, Xiao Meng tiba-tiba keluar. Kakak Zichen, apa yang mengganggumu? Kamu mendengarku, jangan bertanya dengan sengaja. Hei, Zichen-san, yah, aku kebetulan lewat. Mo, apakah kamu melihat tatapan kecewa di mata Su Meiqian? 1 detik untuk mengingat untuk membaca buku. Ya, kakak Seo merasa dia semakin tua setiap hari, terutama akhir-akhir ini, dengan In-Station, mereka semua seperti saudara perempuan dan laki-laki, jadi dia mungkin merasa tidak aman dan ingin punya bayi. Apa yang harus saya lakukan? Kakak Zichen, terserah kamu mau jadi ayah atau tidak. Aku tidak mau. Mengapa? Saya rasa saya belum siap untuk memulai sebuah keluarga. Tujuan saya sekarang adalah seni bela diri dan saya tidak dapat mengalihkan hidup saya ke anak dan cucu saya terlalu cepat. Selain itu, bagaimana jika saya meninggalkan dunia ini? Jadi, saya tidak mau. Juga, gen yang kuat, semakin kuat saya, semakin kuat anak yang saya miliki saat saya lahir. Jika saya menginginkan anak, saya juga ingin memilikinya saat saya paling kuat, dan jika saya melahirkan sekarang, apa gunanya memiliki mereka jika mereka sangat lemah tapi mati 100 tahun bahkan sebelum aku melakukannya. Hehe, apa yang dikatakan saudara Zichen masuk akal. Katakanlah aku akan pergi dan berbicara dengan saudari Su dan yang lainnya untukmu. Kemungkinan kamu memiliki anak dengan mereka lebih lemah, lagi pula, saudari Su dan yang lainnya tidak kuat lagi. Xiao Meng, jangan pernah mengatakan itu terlalu memilukan. Kakak Zichen, aku hanya mengatakannya dengan santai. Aku akan pergi dulu. Mem. Setelah Xiao Meng pergi, Tang Zichen merasa bersalah dan menyalahkan diri sendiri. Jika waktu dapat diputar kembali, Tang Zichen tidak akan pernah setuju untuk menjadi pacar mereka, sehingga mereka dapat menemukan pria yang paling cocok untuk menjadi tua bersama. Malam itu, Liu Xiangyun, Li Suaner,
dan Su Meiqian semua datang ke Tang Zichen. Mereka mengungkapkan pemahaman mereka, dan mereka tidak mengatakan bahwa mereka harus memiliki anak, dan meminta Tang Zichen untuk tidak mengingatnya untuk hidup keluar hidup mereka bahagia, lebih baik dari apapun. Tang Zichen berterima kasih dan berkata, "Terima kasih. Bodoh, tidak ada yang perlu disyukuri. Akulah yang malu padamu, jika kamu tidak mengikutiku, kamu bisa menjadi tua bersama dengan cinta dalam hidupmu, menjadi tua bersama." Tidak apa-apa, mereka bertiga berkata sedikit sedih. Pada hari-hari berikutnya, Tang Zichen berlipat ganda untuk bersikap baik kepada mereka, hanya untuk mengimbangi mereka. 3 bulan telah berlalu dalam sekejap mata. Penunjukan 6 bulan untuk duel Tang Zichen dengan Yang Guan telah tiba. Tang Zichen tiba di Sunset Cliff pagi-pagi sekali. Sunset Cliff tidak berada di dalam kekaisaran Yan Huang, itu adalah tempat terkenal di dunia, dan banyak duelis yang kuat suka memilih tempat ini. Ketika Tang Zichen dan yang lainnya tiba di Sunset Cliff, mereka menemukan bahwa Sunset Cliff sudah penuh dengan orang. Soal duel Tang Zichen dengan Yang Guan ini, hampir semua orang kuat di dunia yang seharusnya mengetahuinya sudah mengetahuinya. Tang Zichen melihat Tuan Pulau dan murid-muridnya sekilas di suatu tempat di tebing matahari terbenam. Tang Zichen memarkir kapal terbangnya di sebelah tempat Tuan Pulau mendirikan tendanya. "Tuan Pulau, kamu datang sangat awal." "Tang Zichen, aku juga baru tiba kemarin, kami tidak sepertimu, kami memiliki kapal terbang dan cepat. Besok adalah hari yang ditentukan, akankah petugas yang datang?" Tang Zichen berkata dengan cemas. "Jangan khawatir, aku mendapat kabar bahwa petugas yang telah tiba dan seharusnya berada di suatu tempat saat ini." "Ah, itu bagus." Tang Zichen bersemangat. Pada saat ini, di bawah tebing di sebelah barat tebing matahari terbenam, seorang lelaki tua sedang beristirahat, dia adalah Yang Guan. Saat ini, Yang Guan terlihat jauh lebih baik daripada 5 bulan yang lalu, dan tampaknya penuh percaya diri. "Tuan, minumlah air," kata murid Yang Guan. Yang Guan meminum airnya dan bertanya, "Apakah Tang Zichen ada di sini?" "Tuan, saya pernah mendengar bahwa dia ada di sini dan menetap di suatu tempat di belakang tebing matahari terbenam, dan penduduk Pulau Wulin bersamanya." "Baiklah, aku akan menemuinya sekarang." "Ah, Tuan, besok adalah hari duel yang disepakati. Tidak ada salahnya, aku hanya akan pergi untuk berbicara dengannya sekarang." "Oh." Yang Guan immediately flew up. Pejabat yang berdiri di langit di atas tebing matahari terbenam. Saat dia berdiri di langit, dia tiba-tiba terlihat oleh banyak orang. Mereka semua berkata dengan kaget, "Tidak mungkin, besok adalah hari duel, senior Yang Guan sedang terburu-buru hari ini." Tang Zichen juga melihat ke atas ketika dia mendengar suara gemuruh datang dari seluruh hutan pegunungan dan langsung melihat petugas yang... Tidak, lelaki tua Yang Guan ini, dia terlalu terburu-buru. Tang Zichen terkejut sesaat. Namun, yang resmi sedang terburu-buru, Tang Zichen tidak akan menyeret kakinya. Tang Zichen mengira petugas yang akan berduel dengannya, jadi Tang Zichen segera mempersiapkan dirinya untuk berperang dan terbang ke udara. Orang-orang yang menonton dari Sunset Cliff sangat bersemangat ketika mereka melihat Tang Zichen dan Yang Guan menampakkan diri. Duel ini bisa sangat menarik, dengan kedua belah pihak terburu-buru, mereka yang baru datang besok mungkin akan ketinggalan. Tang Zichen. Ketika Yang Guan melihat Tang Zichen, dia langsung tertawa, suaranya penuh kekuatan. "Senior Yang Guan, saya tidak berharap Anda begitu terburu-buru, mungkinkah hari besar Anda besok?" "Tang Zichen, kamu terlalu banyak berpikir, aku tidak terburu-buru. Namun, berhati-hatilah dengan apa yang kamu katakan. Aku sudah mempelajari kekasaranmu, aku pernah mendengar bahwa kamu adalah yang paling arogan dan mendominasi di antara pusat kekuatan puncak dunia ini, dan ketika kamu bergerak melawan penguasa pulau di bagian bawah ujung surga gunung hari itu, saya diam-diam mengatakan bahwa saya akan mengambil nafas untuk tuan pulau atas namanya. Hahaha, aku Pooh Tang Zichen, kamu tidak bisa menjadi tandingan suamiku." "Apakah begitu?"
Tang Zichen, besok aku akan memberitahu semua orang bahwa kamu, seorang junior yang baru tumbuh, tidak memenuhi syarat untuk setara denganku, Yang Guan, kecuali aku mati, itu bukan giliranmu anak muda berambut kuning. Yang Guan berkata dengan tegas. Yang Guan, secara alami kita akan melihat besok, kata Tang Zichen, terbang ke bawah. Yang Guan sangat marah, Tang Zichen, aku akan membunuhmu. Pejabat yang juga terbang setelah mengatakan itu. Tuan Pulau bertanya-tanya, Tang Zichen, apakah Anda pernah merasa bahwa nada Yang Guan sangat impulsif, seolah-olah dia sedang terburu-buru untuk membuktikan dirinya, dibandingkan dengan masa lalu, itu sangat tidak normal. Jika saya tidak salah, Yang Guan pasti telah dikalahkan dalam beberapa tahun terakhir. Ah, selain Wan Fatian, siapa lagi yang bisa mengalahkannya? Don juga kaget melihat betapa sensitifnya Tuan Pulau itu. Saya tidak paham. Mungkinkah 10.000 depa telah muncul? Tidak mungkin, Yang Guan tidak pernah menjadi tandingan Wan Fatian, pasti orang lain telah mengalahkannya untuk membuatnya begitu tidak normal. Malam itu Tang Zichen dan yang lainnya beristirahat di Sunset Cliff untuk bermalam. Keesokan paginya, ada lebih banyak orang yang menuju ke tebing matahari terbenam, dan bahkan lebih ramai daripada saat Tang Zichen mengadakan perayaan. Sekitar pukul 9 pagi, petugas yang sudah tidak sabar terbang ke udara. Tang Zichen, kamu bocah laki-laki berambut kuning, keluarlah ke sini. Di langit, petugas yang berteriak. Tang Zichen masih menyikat giginya. Tang Zichen, kenapa kamu tidak cepat keluar? Mungkinkah kamu takut hari ini? Tang Zichen segera terbang ke langit. Petugas yang apa yang membuatmu terburu-buru? Tang Zichen, lakukanlah. Tang Zichen berkata, untuk menunjukkan rasa hormatku padamu, aku akan membiarkanmu melakukan 3 gerakan. Petugas yang sangat marah, kamu tidak memenuhi syarat untuk membuatku. Kalau begitu biarlah, lakukanlah. Tiba-tiba, pejabat yang dengan keras menamparkan telapak tangannya ke arah Tang Zichen. Kekuatan telapak tangan resmi yang sangat kuat dan dia menyerang Tang Zichen segera setelah dia melakukannya. Tang Zichen juga tidak kasar saat dia memasangkan telapak tangannya. Pah! Telapak tangan mereka dipasangkan, dan kekuatan telapak tangan resmi yang memang sangat kuat. Namun, Tang Zichen tampaknya lebih kuat. Wow! Di langit, tubuh Yang Guan terbang mundur beberapa puluh meter. Ketika Yang Guan berhenti, wajahnya pucat, tidak pernah berharap kehilangan begitu banyak dari Tang Zichen dengan sepasang serangan telapak tangan. Tidak, ini tidak mungkin, ini tidak mungkin. Petugas yang meraung kesakitan. Setengah tahun yang lalu, dia baru saja terluka parah oleh matriark baru kerajaan malam kegelapan, hampir sepenuhnya tanpa lawan, dan pada saat itu, dia sangat berkecil hati sehingga dia kehilangan semua makna dalam hidup dan bahkan meragukan dirinya sendiri. Oleh karena itu, dia ingin ikuti duel ini dan ratakan Tang Zichen yang menantang dalam satu gerakan, tetapi sepasang serangan telapak tangan telah kalah begitu banyak hanya dengan kekuatan telapak tangan. Pada saat ini, Yang Guan tampak semakin gila. Di tanah tebing matahari terbenam, teman-teman lama dari masa lalu, yaitu orang-orang kuat yang juga berada di puncak, memandang Yang Guan yang hampir kehilangan akal karena bingung mengapa Yang Guan yang sebelumnya tak terbendung ini berubah menjadi sangat tidak normal. Tang Zichen memandangi pejabat yang akan kehilangan akal sehatnya, alisnya berkerut, rangsangan macam apa yang dimiliki pejabat yang itu akan berubah begitu. Tang Zichen tidak melakukan yang terbaik dengan sepasang telapak tangan dengan Yang Guan barusan. Namun, tanpa melakukan yang terbaik, Yang Guan masih lebih rendah darinya, dan tampaknya kekuatan Tang Zichen benar-benar melampaui kekuatan Yang Guan. Ah! Rambut Yang Guan berantakan saat dia bergegas menuju Tang Zichen untuk membunuhnya. Aku akan membunuhmu, aku, Yang Guan, tidak terkalahkan. Tidak ada yang bisa memprovokasi saya kecuali 10.000 Fatian, dan Anda anak-anak berambut kuning bahkan lebih sedikit lagi. Yang Guan meraung saat dia membunuh Tang Zichen. Tang Zichen dan Yang Guan telah menghabiskan lusinan gerakan di langit, tetapi sayangnya kekuatan Yang Guan rata-rata, dan keinginan membunuh Tang Zichen jauh lebih kuat daripada miliknya.
Hentikan, Yang Guan, kata Tang Zichen dan memukul dengan telapak tangan yang berisi energi pedang dan pedang yang tampak seperti guntur di langit. Murid Yang Guan menyusut, merasa sangat tak terkalahkan, seperti ketika dia menghadapi surga 10.000 iman. Yang Guan tercengang, Tang Zichen sudah jauh melampaui dia, dan sudah mendorong melawan 10.000 Fatian sejak saat itu. Boom! Telapak tangan Tang Zichen mendarat di dada Yang Guan tanpa curiga. Wus! Tubuh Yang Guan bergegas dalam garis lurus ke lanskap tebing matahari terbenam, menabrak pepohonan dengan ledakan. Kerumunan yang menonton di tebing matahari terbenam sangat terkejut. Tang Zichen telah mengalahkan Yang Guan dan menjadi yang kedua di dunia. Jika Wan Fatian meninggal, maka Tang Zichen akan menjadi nomor 1 di dunia. Fiuh! Tang Zichen menghela napas dalam-dalam, mengalahkan Yang Guan hanya dalam harapannya. Dia tidak berharap demikian, Yang Guan bukan tandingannya. Hanya saja, Yang Guan tidak normal, dia mungkin menderita kekalahan yang serius. Tang Zichen penasaran untuk mengetahui siapa Yang Guan yang mengalami kekalahan telak. Di tanah, Yang Guan memanjat dan tertawa, aku, Yang Guan, tidak akan kalah, hahaha, kalian semua bukan tandinganku, hahaha, hahaha. Tang Zichen flew toward Yang Guan on the ground. Saat Tang Zichen mendarat di tanah, dia tidak lagi mendengar tawa Yang Guan. Sebaliknya, terdengar teriakan nyaring, "Tuan, Tuan, oh!" Kerumunan segera berkumpul di sekitar. Master Pulau terbang ke sisi Yang Guan untuk pertama kalinya. Yang Guan masih berdiri di sana, tapi dia tidak bergerak sedikit pun. Sesaat kemudian, Tuan Pulau berkata, Yang Guan sudah mati. Apa? Yang Guan did a generation of legendary geniuses, Yang Guan did. Bagi generasi yang lebih tua dari pembangkit tenaga puncak itu tampak seperti petir. Lagi pula, ketika Yang Guan masih muda, dia sama jeniusnya dengan Tang Zichen saat ini. Bagaimana mungkin seseorang tidak sedih dengan kematian generasi legendaris? Jenius. Apakah Tang Zichen membunuh Yang Guan? Seorang puncak bertanya. Martial Islander berkata, tidak, Tang Zichen tidak membunuh siapapun, dan itu tidak fatal. Lalu kenapa dia mati? Hari besar Yang Guan tidak lama lagi, ditambah kalah dari seorang junior muda. Yang Guan tidak puas dengan dirinya sendiri, kematiannya karena itu adalah refluks darah jantung dan dia meninggal karena kelelahan. Sangat mungkin Yang Guan sendiri yang berakhir hidupnya. Aduh! Kerumunan menghela nafas sedih. Legenda generasi Yang Guan mengakhiri hidupnya dengan cara ini. Ada seorang teman lama yang pergi. Tuan Pulau menghela nafas, dia merasa bahwa dia akan segera pergi, bahkan Yang Guan yang jenius yang menjadi sensasi dunia saat itu sudah pergi. Mari kita semua mengubur senior Yang Guan, lagi pula, dia adalah generasi tokoh legendaris. Satu orang menyarankan. Tang Zichen berkata, saya lebih suka melakukannya, tidak peduli apa, dia mati karena menghancurkan diri sendiri karena dia kalah dari saya. Tang Zichen menggali makam di tempat yang cerah di tebing matahari terbenam, dan dengan upaya gabungan semua orang, dia membangun makam untuk Yang Guan. Semuanya berlutut di depan kuburan. Tuan Pulau berkata, Yang Guan, meskipun saya tidak memiliki banyak kasih sayang untuk Anda ketika Anda masih hidup, bakat Anda, yang saya kagumi, Anda meninggalkan satu langkah di depan saya memberi Anda pilar dupa. Pulau itu Tuan menyajikan sebatang dupa. Tang Zichen berkata, senior Yang Guan, dedikasimu pada seni bela diri sangat mengagumkan bagi generasi muda pasti akan belajar darimu dan terus menekuni seni bela diri. Senior akan belajar darimu dan terus menekuni seni bela diri. Tang Zichen juga memasukkan sebatang dupa. Satu persatu orang-orang kuat maju ke depan untuk membakar dupa. Master gerbang ujung surga tersenyum pahit, tidak peduli seberapa kuat Anda pada akhirnya tidak cocok untuk hidup, semua akan mati. Hanya saja saya merasa lega. Kaisar tertinggi bulan tidak pernah jatuh berkata, pejabat yang, saya tidak pernah berpikir bahwa Anda orang jahat akan mati sebelum saya, ya. Puncak lainnya berdiri di depan kuburan dan menghela nafas, hanya saja, tidak ada yang perlu dikatakan, kamu adalah legenda di hati kami, selamanya pergi jauh-jauh.
Sama seperti ini, dupa di depan makam Yang Guan, saya tidak tahu berapa kali, ribuan, hampir semua orang yang datang untuk menonton duel, satu persatu datang untuk mempersembahkan dupa. Sangatlah berharga untuk membuat begitu banyak orang mempersembahkan dupa setelah kematian Yang Guan, dan bukan karena karakter moralnya orang lain menawarinya dupa, melainkan untuk mengagumi keterampilan bela dirinya. Tang Zichen, penguasa pulau dan yang lainnya adalah yang pertama mempersembahkan dupa, jadi mereka sudah menaiki kapal dan meninggalkan tebing matahari terbenam, sementara banyak orang masih berbaris di depan makam Yang Guan untuk mempersembahkan dupa. Tang Zichen duduk di kapal terbang dengan emosi. Tang Zichen, ada apa? Tuan pulau tersenyum. Tang Zichen berkata, melihat Yang Guan meninggal, saya merasa sangat sedih. Meskipun saya bukan dari zaman Anda, saya dapat merasakan bahwa ketika Anda masih muda, pejabat yang pasti sangat terkenal, hampir semua orang di dunia mengenal dan mengaguminya. Tuan pulau mengangguk, ya, sama seperti kamu sekarang, itu sebabnya semua orang menghela nafas dan menghela nafas sebentar ketika dia meninggal hari ini. Tang Zichen tersenyum pahit, 100 tahun kemudian, mungkin aku akan menjadi seperti Yang Guan hari ini, membuat orang menghela nafas dan meratapi akhir dari generasi legenda. Tuan pulau tertawa, bukan tidak mungkin, semua orang seperti itu, dunia sekarang milik waktumu, tetapi ketika kamu menjadi tua, kamu juga akan digantikan oleh generasi baru anak muda, dari generasi ke generasi, bukankah itu kasus? Ketika saya masih muda, tuanku, yang juga merupakan generasi legenda, meninggal, bukankah kita juga mengeluh bahwa generasi legenda telah berakhir? Dan sekarang, kita juga sudah tua, dan di masa depan, kamu juga. Tampaknya ada gelombang keengganan dalam diri Tang Zichen. Tang Zichen tidak ingin hanya mengikuti arus sejarah dan binasa dari generasi ke generasi. Tidak, aku tidak mau. Tang Zichen berkata, saya tidak ingin menjadi salah satu generasi yang binasa dalam arus sejarah, saya terikat untuk melangkah ke alam guru, hidup saya akan lebih lama, tidak hanya alam guru, di masa depan, saya akan melampaui alam guru, itu tidak akan pernah berakhir. Tuan pulau tersenyum, Tang Zichen, jalan bela diri, apakah itu tidak pernah berakhir? Saya tidak tahu tentang itu, dan saya tidak punya kesempatan, tapi saya harap Anda benar-benar bisa untuk melangkah ke ekstrim dao bela diri. Saya percaya bahwa jika Anda benar-benar melangkah ke ekstrim dao bela diri, mungkin hidup tidak 100 tahun, ratusan tahun, ribuan tahun, semua mungkin. Tapi sayangnya, itu bukan sesuatu yang biasa orang bisa pergi sejauh ini lagi. Tang Zichen, kamu harus melakukannya. Aku pasti akan melakukannya, kata Tang Zichen dengan tegas. Tuan pulau tidak lagi berbicara, di dalam dia juga berharap kultivasinya akan terus menerobos dan hidupnya tidak lagi terbatas pada lebih dari 100 tahun, tapi sayangnya ini bukan jenis jalan yang bisa dilalui orang biasa. Kapal terbang kembali ke kota Wangjing, dan Tang Zichen mengundang Tuan pulau untuk tinggal di kota Wangjing. Tuan pulau menolak untuk menerima, tidak mau tinggal di kota Wangjing, jadi Tang Zichen meminta Xiao Meng untuk mengirim murid Tuan pulau dan yang lainnya kembali ke pulau bela diri. Tuan pulau mengatakan bahwa dalam kehidupan ini, dia mungkin tidak akan mengambil setengah langkah lagi dari pulau bela diri, karena dia merasa bahwa hari-harinya harus dihitung. Tang Zichen merasa sakit hati mendengar kata-kata Tuan Pulau, yang merupakan teman lama yang jarang bisa dia ajak bicara saat ini. Dunia kembali tenang. Dan Tang Zichen, yang dikenal oleh semua orang sebagai yang terkuat di dunia pada generasi baru karena 10.000 hari Fatom, masih belum ada yang tahu tentang dia, mungkin dia sudah mati di gua yang tidak diketahui, lagi pula, dia adalah lebih tua dari penguasa pulau, dan kematian kemungkinan besar akan terjadi. Namun, Tang Zichen tidak kesepian, Tang Zichen akan senang bertemu dengan Wan Fatian terkuat di dunia dan saling bertarung. Sayangnya orang ini, bahkan jika dia akan mati, dia tidak memberitahu siapapun, dan harus membuat dunia menebak apakah dia hidup atau mati, dan apakah Tang Zichen adalah yang terbaik di dunia atau bukan juga merupakan soal tebak-tebakan. Ah, Wan Fatian, apakah kamu mati atau tidak? Tang Zichen berdiri di atap istana dan berteriak. Setelah petugas yang meninggal, Tang Zichen merasa kesepian.
Seperti yang diharapkan orang-orang yang berdiri di puncak dunia kesepian. Tidak apa-apa jika Tang Zichen adalah seorang lelaki tua, yang dengan mudah dapat mengolah tubuhnya, tetapi Tang Zichen masih sangat muda sehingga hati yang gelisah tidak memiliki tempat untuk beristirahat. Tang Zichen berbaring di atap. Setelah beberapa hari lagi, jauh di dalam istana ke tempat lain, terdengar raungan Tang Zichen, "Ah, aku sangat kesepian, Wan Fatian." Di sebuah paviliun tidak jauh dari situ, teman-teman kecil Tang Zichen itu menghela nafas. Kakak Zichen sepertinya mulai bosan. Tidak, dia kesepian, tidakkah kamu mendengar dia berteriak Wan Fatian sepanjang waktu? Aduh, seseorang kesepian di tempat tinggi tanpa lawan, apakah penguasaan ini sepi? Di aula utama istana, Tang Zichen diam-diam berkata, mulai hari ini dan seterusnya, saya akan meninggalkan kekaisaran Yan Huang, saya akan mencari 10.000 Fatian, saya ingin hidup dan saya ingin melihat mayatnya. Tang Zichen memutuskan bahwa daripada bosan di kota Wangjing, lebih baik pergi keluar dan mencari Wan Fatian, dan pada saat yang sama, mencari jalan ke dunia lain. Tang Zichen mengikuti idenya dengan idenya, dan semua orang berpikir itu adalah ide yang bagus. Karena semua orang dapat melihat bahwa Tang Zichen bosan di kota Wangjing, cukup baik untuk keluar dan mencari sesuatu untuk dilakukan. Tentu saja, hanya Tang Zichen dan Xiao Meng yang pergi karena akan membuang-buang waktu jika semua orang ikut serta, dan tidak ada gunanya. Maka, keesokan harinya, Xiao Meng meninggalkan kota Wangjing dengan kapal terbang. Kakak Zichen, kemana kita akan mencari Wan Fatian? Xiao Meng bertanya. Kami pergi keluar untuk dua tujuan, pertama untuk mencari informasi tentang Wan Fatian, dan kedua untuk menemukan informasi yang mengarah ke dunia lain. Jadi, kita akan pergi ke Yi Yue Villa terlebih dahulu. Yi Yue Villa. Kenapa kamu pergi ke Igloo Hills? Sepertinya aku belum pernah mendengar tentang tempat ini. Yi Yue Villa adalah rumah ibu dari istri Tuan Pulau bela diri saat itu. Tuan Pulau memberitahu saya bahwa tuannya telah melihat pelancong dari dunia lain saat itu, dan bahwa setelah tuannya menjadi puncak, dia pergi ke seluruh dunia mencari jalan ke dunia lain, dan semua orang berpikir bahwa Tuan Pulau adalah gila, tapi ibu Tuan Pulau mendukung suaminya dan menemaninya ke seluruh dunia. Kita sekarang akan pergi ke Yi Yue Villa, tujuannya adalah untuk melihat apakah ada petunjuk yang ditinggalkan oleh istri guru Tuan Pulau saat itu dan segera. Tapi itu sudah lama sekali, aku khawatir istri guru Tuan Pulau sudah lama meninggal. Ya, bahkan putri guru Tuan Pulau dari dulu sudah lama meninggal, tapi Villa Yi Yue ini, bagaimanapun juga adalah rumah ibu guru Tuan Pulau, jadi setidaknya pergi dan lihatlah. Beberapa hari kemudian, mereka menemukan Yi Yue Mountain Villa yang legendaris. Saat itu, Villa Yi Yue juga merupakan desa pegunungan yang sangat kuat karena kakak perempuan tertua dari Villa Yi Yue menikah dengan Tuan Pulau bela diri, Tuan-Tuan Pulau saat ini. Tuan-Tuan Pulau adalah puncak, jadi Villa Yi Yue juga kuat saat itu. Tapi sekarang itu juga sangat sepi, dan hanya villa kecil yang sangat biasa. Tang Zichen berdiri di gerbang Yi Yue Villa, melalui tata letak Yi Yue Villa, sudah banyak halaman yang sepi. Tang Zichen sepertinya bisa melihat Yi Yue Villa ketika kuat saat itu. Bab 1050. Orang apa? Seorang lelaki tua terbang keluar. Namun, di saat berikutnya, lelaki tua itu berkata dengan kaget, kamu Tang Zichen. Tang Zichen mengangguk, ya, saya Tang Zichen, Pak Tua, bolehkah saya bertanya? Tang Zichen memandang lelaki tua ini tidak terlalu kuat, tahap awal dari alam persatuan. Junior memberi hormat kepada senior Tang datang ke Yi Yue Villa saya benar-benar merupakan berkah bagi Yi Yue Villa saya. Pria tua itu berkata dengan penuh semangat. Oh, lelaki tua itu mengenalku. Senior Tang adalah orang nomor 1 di dunia saat ini, beraninya aku tidak mengenalinya. Saya tidak berani, selama 10.000 surga Dharma belum mendengar kabar dari saya bukan manusia pertama.
Senior Tang terlalu sederhana, Pak Tua Fatian berasal dari era terakhir, sekarang saya khawatir dia telah meninggal di sudut tak berpenghuni. Senior Tang adalah orang nomor satu dunia yang layak terimalah pemujaan generasi muda. Pria tua itu membungkuk kegirangan. Tang Zichen berkata orang tua tidak perlu sopan, dalam hal usia saya seharusnya memanggil Anda senior. Aku tidak berani. Pria tua itu menggelengkan kepalanya berturut-turut. Tang Zichen bertanya, saya yakin lelaki tua itu adalah pemilik Yiyue Villa. 1 detik untuk mengingat untuk membaca buku. Mata tajam senior Tang, diriku yang rendah hati adalah pemilik Yiyue Villa. Omong-omong, berani meminta senior Tang untuk datang ke villaku. Apa yang kamu inginkan? Senior pasti akan melakukan yang terbaik. Hehe, tidak banyak, hanya yang lama duduk. Saat itu, Yiyue Villa juga merupakan generasi villa yang terkenal di dunia. Saya pernah mendengar bahwa istri Tuan Pulau Bela Diri, dari Yiyue Villa, memiliki orang yang sudah meninggal di sini, jadi saya datang untuk berkunjung. Senior Tang sopan, dan sejujurnya istri guru Tuan Pulau Bela Diri saat ini adalah nenekku. Nenekmu. Tang Zichen memandang lelaki tua ini, yang sudah berusia 80 atau 90 tahun. Ya, kakek saya adalah Tuan Pulau-Pulau Hutan Bela Diri saat ini, Yang Kun. Lalu siapa nama yang mulia? Kembali ke senior, saya mengikuti sifat ibu saya, jadi nama junior saya adalah Yi Baik Xiao. Oh, senior Tang, silakan masuk. Bagus. Tang Zichen memasuki Yiyue Villa. Villa itu tidak lagi bergengsi seperti dulu, tampaknya di mana-mana dapat dilihat kemuliaan saat itu, dan di mana-mana bisa terjadi pembusukan hari ini. Tang Zichen berkata, Villa Yiyue hari ini apakah hanya ada satu realem persatuan, kamu? Yi Hundred Soros menghela nafas dengan sedih. Ya, saat itu, Yiyue Villa saya juga merupakan villa terkenal di dunia, tetapi sayangnya, sejak kakek nenek saya meninggal itu mulai menurun, dan pada saat generasi ibu saya tiba, ibu saya hampir tidak bisa mencapai tahap akhir dari alam persatuan. Tetapi ketika datang ke generasi saya itu hanya pada tahap awal dari alam persatuan, dan terlebih lagi, bakat di Villa Layu, dan sekarang hanya ada satu alam persatuan, aku. Yi Baik Xiao tampak sangat sedih. Tang Zichen berkata, kamu tidak perlu merasa menyesal, dulu itu dulu, sekarang hari ini tidak ada kekuatan yang kuat selamanya di dunia ini, ada yang memudar dan ada yang bangkit. Dao, villa pedang terkenal yang sebelumnya sangat kuat, sekarang setelah master villa lama telah meninggal, bukankah itu juga berangsur-angsur mati? Orang tua itu berkata, villa pedang terkenal masih memiliki pidato yang sangat jenius, jadi villa pedang terkenal akan terus meningkat, tetapi kita tidak bisa dibandingkan dengan villa Yiyue. Tang Zichen bertanya, apa, bukankah keturunanmu dari Yiyue Villa memiliki bakat yang bagus? Ini, sulit dikatakan, senior Tang datang ke rumah dingin, jika kamu bersedia sedikit membimbing generasi muda Yiyue Villaku. Junior akan berterima kasih. Tentu saja aku bersedia. Terima kasih, senior. Tang Zichen berkata, bagaimana dengan ini, karena sudah takdir kamu memanggil semua junior yang lebih berbakat dari Yiyue Villa, dan aku akan membawa 2 dari mereka ke kota Wangjingku, dan aku akan mengundang seorang senior untuk membimbing saya. Ini juga cara untuk memberikan kembali kepada senior Yang Kun yang sangat terkenal saat itu. Yang Kun adalah mentor guru Pulau Bela Diri saat ini. Terima kasih, arwah kakekku di surga akan sangat senang saat mengetahuinya. Sama-sama, tapi aku juga punya sesuatu untuk ditanyakan. Apa yang kamu butuhkan, senior, katakan saja. Aku perlu menemukan sesuatu, dan ketika aku mendengar bahwa senior Yang Kun mencari informasi itu di dunia di masa tuanya, dan bahwa istrinya, nenekmu, menemaninya, aku ingin melihat apakah nenekmu telah meninggalkan sesuatu di belakang. Apakah nenekku meninggalkan sesuatu? Aku tidak mengerti. Hanya saja nenekmu, apakah dia meninggalkan peninggalan atau sesuatu seperti itu, atau lebih tepatnya, sesuatu seperti catatan. Senior Tang, aku benar-benar tidak tahu tentang ini. Oh, tidak apa-apa, itu seharusnya bukan informasi penting, dan nenekmu tidak mungkin mewariskannya sebagai harta karun. Apa yang berani ku cari, Senior Tang?
Tidak ada salahnya mengatakannya, dulu kakekmu percaya bahwa dunia ini memiliki jalan ke dunia lain, dan yang aku cari adalah apakah ada petunjuk setelah mereka menginjakkan kaki di seluruh dunia saat itu. Ah, Tang Senior, ketika saya masih muda, saya mendengar dari ibu saya, tetapi ibu saya mengatakan bahwa ini adalah sesuatu yang menjadi gila dan dilakukan kakek saya di usia tuanya. Kamu benar-benar tahu tentang ini. Tang Senior, lalu bagaimana dengan ini? Aku akan membawamu ke makam nenekku dan melihat apakah ada petunjuk. Bagus, kalau begitu terima kasih, Pak Tua. Tang Zichen dan Xiao Meng kemudian memasuki salah satu area terlarang di Villa Yi Yue dan memasuki salah satu kuburan. Kuburan itu sangat besar, seperti ruang bawah tanah yang besar. Di dalam rongga di bawah kuburan ada dua peti mati. Tang Senior, semua barang milik kakek nenek saya telah ditempatkan di kuburan ini, jadi Anda dapat meluangkan waktu untuk menemukannya. Tentu saja, tidak ada relik yang dimasukkan ke dalam peti mati, hanya jenazah mereka. Jika Senior tidak percayalah pada kami bisa membuka peti mati untuk Senior. Tang Zichen berkata, tidak perlu, aku tidak bisa melakukan hal yang tidak sopan seperti itu. Kalau begitu terima kasih Senior, kamu mencari di sini, aku tidak akan mengganggumu ketika kamu keluar. Aku berharap Senior kembali ke villa sehingga Senior dapat melakukan beberapa layanan tuan tanah. Orang tua itu pergi, meninggalkan Tang Zichen dan Xiao Meng di dalam kubur. Di sekitar makam banyak diletakkan relikwi antara lain pakaian dan sepatu yang mereka kenakan sebelum meninggal, toilet yang mereka gunakan sebelum meninggal, periuk malam dan sejenisnya, serta bejana keramik yang mengiringi penguburan. Tang Zichen dan Xiao Meng memeriksa setiap peninggalan ini untuk menemukan apakah ada sesuatu yang berharga. Kakak Zichen, ini buku catatan. Xiao Meng mengeluarkan buklet kecil. Biar ku lihat. Tang Zichen membuka pamflet itu, melihat tulisan tangannya, itu harus perempuan, itu akan menjadi buku catatan istri Tuan Pulau. Tang Zichen membaca catatan dari halaman pertama. Apa yang dicatat di awal adalah beberapa hal sepele atau hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan informasi yang diinginkan Tang Zichen. Ketika dia membuka halaman terakhir, Tang Zichen melihat sesuatu yang berhubungan dengan informasi yang dia inginkan. Apakah benar-benar ada dunia lain? Apakah suamiku benar-benar berpikir bahwa ada jalan ke dunia lain? Kedengarannya sangat sulit dipercaya. Semua orang mengatakan suamiku gila, tetapi aku mendukungnya tanpa ragu karena aku mencintainya. Bersambung.